Salam generasi muda. Oke guys, hari ini kita akan bincang-bincang sama tokoh anak muda di Tangerang Selatan. Yang gue pikir ini bukan tokoh baru di Tangerang Selatan, tapi luar biasa. Makanya ada banyak hal yang menarik yang bisa kita obrolkan sama orang di samping gue ini. Siapakah dia? Nah, ini di channel ini nanti akan banyak sekali edukasi-edukasi, bincang-bincang, atau banyak program-program yang akan dihadirkan. Salah satunya kita ngobrol dengan tokoh-tokoh anak muda, channel generasi muda. Kita hadirkan Mas Angga. Halo semua, salam generasi muda. Salam generasi muda. Nah, bagi sobat-sobat yang belum tahu, Mas Angga ini adalah putra dari Pak Benjamin Daphni. Nah, Pak Ya. Benjamin Daphni itu Siap. sudah 2 periode mendampingi Sri Kandi Tangerang Selatan, Ibu Airin Rahmidiani sebagai wakil wali kota. Dan hari ini sebetulnya sekarang kita tidak berbicara tentang kampanye, tapi kita bicara dengan Mas Angganya tentang generasi muda di Tangerang Selatan. Ya. Dan next kita mengulik nih apa informasi dan banyak hal yang mesti kita pelajari dari sosok yang ada di samping kita ini. Siap Mas Angga? Siap. Oke. Siap terus. Ayo kalau ngobrol-ngobrol ayo. Oke, gimana nih? Pertama nih, capek nggak? Kalau ditanya capek ya pasti capek. Capek. Capek banget. Iya, aktivitas apa sekarang? Kalau aktivitas sih sebetulnya gue lebih profesional ya, wirausaha, wira swasta juga, kerja di wira swasta juga. Terus udah sih seputar itu aja ke aktivitas. Terus kemudian ngebantu juga dengan teman-teman pemuda gitu untuk terus bergerak, komunitas gitu untuk terus bergerak gitu, untuk ngomporin mereka supaya lu mau apa sih gitu sih. Sejauh ini sih, bukan sejauh ini ya, memang dari awal mula Tangsel kebentuk gue udah terjun gitu di kepemudaan gitu dengan teman-teman kayak gitu sih. Selain wirausaha berarti pemberdayaan pemuda ya? Kalau pemberdayaan pemuda sih gimana ya, karena mungkin gue senangnya bergaul gitu ya. Gue kalau pemberdayaan pemuda sih gue karena senangnya bergaul gitu ya, terus ketemu dengan teman-teman pemuda, jadi kayak udah bawaan diri gitu. Jadi kayaknya udah bergaul dengan pemuda tuh kayaknya udah ya, emang gue senangnya ngobrol gitu, main gitu. Oke, jadi Bang Angga ini masih anak muda dan senang dengan anak muda, nongkrong sama anak muda. Kalau anak muda sih enggak ya, setengah mateng kali. udah punya istri, udah punya anak, tapi ya siapapun dari tua sampai muda gas terus. Gas terus ya. Iya. Iya. Ini bisa jadi salah satu ikon anak muda Tangerang Selatan. Ya amin, insyaallah. Amin. Kita ketahui nih Bang Angga ini anaknya Pak Benjamin Daphni. Gimana rasanya Bang? 2 periode Pak Ben jadi wali kota, 10 tahun jadi anaknya wakil wali kota. Biasa aja. karena gini, sebenarnya biasa aja ya kalau dibilang seperti itu, karena memang coba deh kenal sama Pak Ben ya. Mendalami sosok Pak Ben seperti apa, banyak hal-hal yang memang bisa diulik gitu ya dari sosok beliau gitu. Jadi gua aja sebagai anaknya ya harus ngerasa biasa aja, bukan harus ngerasa gua anak wakil wali kota nih gitu. Enggak, bokap gua enggak kayak gitu. Jadi ya jabatan itu ya cuma hanya sekedar keluar dari rumah ya gue menjabat sebagai wakil wali kota gitu. Tapi ketika gue udah di rumah lah katakan gitu ya gue jadi bapak lo gitu. Jadi ya biasa aja, tidak memanfaatkan, bokap tuh harus biasa aja gitu ke anak-anaknya, terus tidak boleh memanfaatkan kekuasaan gitu. Yang pasti pesan-pesannya sih itu. Jadi sejauh ini ya memang
ya biasa aja gitu loh, nggak ada yang spesial juga gitu. Berapa bersaudara bang? 5 5. 5 bersaudara dan gua anak kedua, laki-laki pertama, anak kedua. Anak kedua. Iya. Oke, laki-laki pertama tapi anak kedua. Ya, ini ngomong boleh sambil minum ya. Sambil minum bang, biar santai. Skut minum dulu. Ayo, iya. Terus. Sosok bokap itu gimana bang sama anak-anak? Membagikan, ada dia sebagai wali kota, punya 5 anak. Di mata anak-anaknya gimana beliau? Ini menarik nih. Jadi kalau sosok yang sibuk, bokap gua memang dari dulu sosok yang sibuk. Iya. Waktu dia jadi pegawai negeri di Kabupaten Tangerang, beliau yang benar-benar mengabdi gitu ya kepada negara gitu, dan memang waktunya untuk di rumah itu ya sebatas sore sampai malam dan Sabtu Minggu ya tentunya gitu. Terus dulu waktu gua kecil, ini gua cerita ya, jadi ceritanya. Waktu gua kecil, kita gitu ya anak-anak adalah orang yang takut dengan bokap. Iya. Karena dulu galak, bukan galak ya, tegas, mungkin lebih ke tegas ya. Gitu. Dan jadi cerita lucunya gini, gua di rumah gitu, di kamar di atas nih, bokap gua setiap pagi pasti akan ngecek anak-anaknya udah bangun apa belum gitu. Kalau bokap gua ke atas tuh bunyi suara tangga kan, duk, itu yang namanya gua lagi tidur, entah kenapa alarm handphone tuh kalah gitu sama suara duk. Jadi langsung pura-pura bangun gitu, pura-pura nonton TV. Padahal gua baru bangun banget gitu, bokap masuk ke kamar, udah bangun udah ini lagi nonton TV, padahal gua baru bangun. Itu saking tegasnya dan saking gua takut gitu, kita nggak takut sama bokap. Jadi ya dengan mendengar suara itu aja kita udah takut. Tapi bukan berarti dia tidak tidak pernah bercanda, enggak. Bercanda. Cuma kalau misalkan masalah tegas, disiplin dia sangat tegas. Kalau bokap dalam mendidik anak tuh gimana bang? Apa pesan yang paling abang ingat dari bokap? Misalkan, Mina lu mesti gimana tuh bang? Kalau pesan sih banyak banget sebetulnya. Yang pasti kalau terkait ini jalan dulu, dia membebaskan diri anak-anak pengguna gitu kan. Lu bergaul boleh gitu kan, lu bermain boleh, yang penting lu sekolah gitu, bandel tidak terjerat dengan kenakalan aja yang artinya narkoba dan lain sebagainya gitu. Terus kemudian yang sering gue ingat tuh itu waktu walaupun dia dulu jadi pejabat di kabupaten walaupun dia berhenti gitu, dia selalu kita anak-anaknya jangan pernah memanfaatkan kekuasaan. Dia tidak pernah memanfaatkan kekuasaan ya untuk kepentingan pribadi ya. Jadi banyak sih sebetulnya kalau diceritain nggak bisa Sampai subuh nggak kelar-kelar ya. Karena banyak memang benar-benar hidup yang menarik gitu. Dan yang paling menarik lagi gini, bokap gue tuh nggak pernah jalan orang mengajarkan lu harus gitu. Oh enggak. Dia tuh lebih mencontohkan diri. Misalkan ya ini kalau jadi orang harus begini, ini lo lihat gua kayak begini, efeknya akan seperti ini, kayak gitu. Jadi dia mencontohkan dirinya ke anak-anaknya tentang sikap dan perbuatan yang lakuin. Jadi kita sampai kita lihat. Oke bang. Nah barangkali kawan-kawan generasi muda nih pengen tahu nih kisah singkat dari Pak Benjamin Daphni sampai kemudian hari ini sudah menjabat wakil wali kota di Tangerang Selatan 2 periode. Perjalanannya gimana sih bang? Perjalanan yang gue tahu ya, Chen ya. Jadi menariknya gini, dulu setelah gue kuliah, gue masuk jadi honorer di Pemkot. Ingat banget tuh 2009. Tangsel kan berdiri 26 November 2008. Selang setahun kemudian gue masuk tuh jadi honorer di Bapeda tuh. Tangsel baru berdiri banget,
gue pertama kali kerja, loh kok gue ditempatin ke tempat yang kayak gini ya, karena memang dulu gedungnya masih rusak, yang sekarang kantor Capil tuh Iya. gedungnya masih rusak gitu, terus jalannya juga masih tanah Jelek, gitu ya, iya. jelek gitu. Terus udah selang 2 tahun kemudian hmm, tiba-tiba dia manggil gue, sini gitu. Kalau dia kan manggil gue kan gitu. Ya. Sini gitu. Gimana Tangsel? Ya enak-enak aja, namanya kerja sambil belajar ya gitu, apalagi ini kota baru gitu, jadi feelnya berasa banget dari nol gitu ya sampai sekarang. Emang kenapa ya gitu. Dia cerita, tadi aku habis ketemu Bu Airin gitu. Bu Airin siapa ya gitu. Waktu itu kan gue nggak tahu tuh kan. Bu Airin, iya itu yang dulu sama Pak Jajuli gitu kan. Oh iya tahu. Kenapa emang? Kayaknya sih aku mau dijadiin wakil wali kotanya gitu, doain aja gitu. Terus gue bengong, waduh gue ntar gimana gitu, aku gimana gitu, karena kan gue di dalam kan gitu. Iya. Ya udah nggak apa-apa, kamu mah kerja aja gitu, ini mah ayah katanya, kalau kamu ya kita profesional aja gitu kan, maksudnya kalau kita di rumah ya ayah bapak dan anak gitu, nanti kalau misalkan terpilih gitu, tapi nanti kalau misalkan sudah di kantor ya kita, ya aku wakilnya gitu ya, kamu mah staf pegawai gitu, jangan jadi jangan ada alasan keluarga di situ terus kamu dapet yang enak-enak gitu. Oh gitu ya gitu. Ya udah terus berjalan seringnya waktu gitu ya, alhamdulillah terpilih lah ya. Dan memang dulu waktu zamannya periode pertama, karena bokap itu saklek gitu ya, gua udah lu nggak usah ngapa-ngapain karena lu baju coklat gitu kan. Jadi lu nggak boleh ngapa-ngapain gitu. Oh ya udah gitu. Kira ya udah sampai akhirnya terpilih. Ya kerja bareng lah sama bokap. Jadi kalau, dan kebetulan kan bapak dia kan ngurusinnya perencanaan, sering ketemu gitu ya. Jadi tahu prosesnya gitu kan, ngebangun Tangsel gitu kan, susah payahnya, jadi payahnya. Terus periode kedua tuh, masuk ke periode kedua udah ada desas-desus kan tuh. Bu ini ngelanjut sama siapa ya gitu. Ya gue di kantor ya udah ada desas, gue masih honorer di 2015 tuh gue masih honorer. Bu ini sama siapa ya gitu. Sekantor tuh udah ngomongin tuh, nanti bapak sama siapa gitu kan, nanti ibu sama bapak lagi kan atau enggak gitu. Aduh nggak tahu gitu, kalau udah pada mulai ngegosip gitu kan, gue nunduk aja di kantor karena kan gue kan nggak berani ngapa-ngapain, pesan bokap kan gitu, udah lu mah kerja aja jangan macem-macem gitu. Ya seiring berjalannya waktu mungkin ya komunikasinya yang baik ya bokap ya, selama jadi wakil dan memang tidak macem-macem gitu ya. Ya akhirnya terpilih lagi lah gitu kan, 2 kali gitu, karena saking ya mungkin karena kepercayaannya ibu terhadap bokap gitu ya. Kalau faktor politik lainnya sih gue nggak ngerti ya, cuman memang filosofi bokap gini, dulu ibu Airin tuh jadi kepala gitu, ayah tuh jadi pundak gitu. Biar bagaimanapun pundak nggak akan bisa ngelebihin kepala gitu kan. Kalau pundak ngelebihin kepala ya matilah gitu kan, kata bokap. Filosofinya gitu, jadi ya biar ya bokap sebagai wakil gitu, jadi ada di pundak gitu, tidak berusaha untuk ngelebihin kepala gitu. Nah mungkin seiring perjalanan ke sini gue nggak tahu prosesnya ya, mungkin karena Bu Airin ya alhamdulillah masih percaya gitu, dan Tangsel itu kan butuh kelanjutan gitu atau apapun itu gitu, yang akhirnya bokap lah dipilih untuk melanjutkan pembangunan gitu. Berarti bang, Pak Ben itu sama sekali nggak ngasih keistimewaan walaupun sama anak sendiri bang? Enggak. Nggak ada. Kalau ngasih keistimewaan mungkin gue udah jadi pegawai negeri kali ya. Iya. Gue aja bingung dulu, gue suruh tes PNS, udah lu usaha sendiri begitu, nggak masuk ya udah gue jadi wira swasta, wirausaha dan sebagainya gitu. Sekarang malah di luar. Tapi memang ada bagusnya gitu ya, gue tidak masuk ke pegawai negeri karena ternyata yang gue lihat ternyata dunia itu luas gitu aja sih, yang apa namanya, momen yang gue pahami dari arah
ajaran bokap gitu. Oh ya ternyata memang dunia itu luas gitu, nggak cuma di situ aja gitu aja sih. Oke. Sekarang kan gini, Bang Ben itu melanjutkan 2 periode yang sudah dibangun oleh Bu Airin. Iya. Dan otomatis melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Pak Ben sebagai kapasitas sebagai wakil wali kota. Iya. Selama masa kampanye, Bang, sejauh mana keterlibatan Abang di proses kampanye bokap? Waduh, tolak ukurnya gue bingung kalau ditanya sejauh mana. Cuma yang pasti, Iya. yang pasti ya menariknya gini, 2011 gue tidak turun secara langsung, 2016 gue juga tidak turun secara langsung. Memang baru kali ini gue full-fullan, dan memang rasanya ya lumayan ya, bukan lumayan lagi, malah capek gitu ya. Jadi makanya yang tadi gue bilang, kalau diukur berdasarkan tolak ukur, gue juga bingung ukurnya gitu. Jadi ya dinikmatin aja sih. Tapi berarti ini kali pertama Abang full. Ini kali pertama gue tuh benar-benar full support, full turun. Nah selain gue turun ke lapangan, gue juga ikut ngedampingin bokap, karena memang ya karena mungkin gue anaknya kali ya, jadi gue tahu apa kebutuhan bokap gitu. Jadi semi ajudan pribadi lah ya. Iya. Bedanya ini anak sendiri ya, bukan ajudan. Iya. Oke. Tapi dari segi kampanye, bokap profesional nggak? Misalkan Abang masuk nggak ke tim kampanye terus profesional nggak, mesti gini. Ada targetan tersendiri di bokap? Oh iya. Target sih ada ya, yang pasti. Maksudnya minimal target tuh gimana caranya gue mengamankan wilayah gue dulu, di mana gue tinggal gitu. Sisanya ya terserah. Kayak gue punya teman di Serpong, di mana di daerah lain gitu ya. Gue ikut untuk turut menyapa lah, karena kan memang kondisinya gini. Kondisinya COVID, terus kemudian kampanye besar-besaran atau kampanye akbar kan nggak ada tuh. Iya. Makanya kan dibutuhkan perwakilan gitu yang mewakili paslon nih gitu. Terus kemudian juga kan karena dibatasi juga kan kunjungan paslon gitu, makanya diutuslah nih duta-duta gitu, termasuk gua gitu, terus beberapa tim kampanye gitu yang untuk turun langsung gitu menyapa kalau misalkan memang bokap atau Bang Pilar tuh gak bisa hadir gitu. Jadi supaya warga masyarakat tidak kecewa gitu, makanya diisi oleh dutanya termasuk gue gitu. Ada strategi khusus, Bang? Strategi khusus sih enggak, karena gue sudah ikut bokap gitu ya. Bagaimana gue ngelihat bagaimana cara dia menyampaikan ngomong gitu ya, menyapa warga masyarakat. Jadi gue tahu, jadi nggak ada strategi khusus. Jadi ya gue ibaratnya copy paste aja. Oh dia ngomongin ini, ngomongin itu, gue berarti gue harus ngomongin ini, ngomongin itu, kayak gitu sih. Suka dukanya Bang, boleh diceritain menjadi tim kampanye sekaligus menjadi anak dari seorang calon? Suka dukanya. Yang pertama sukanya tuh gue bergaul dengan banyak orang, komunikasi dengan banyak orang, ngobrol, terus kemudian tahu keluhannya gitu dengan banyak orang, itu sukanya gitu. Jadi kita tahu karakter orang masing-masing seperti apa gitu ya. Terus kita juga belajar, oh karakter orang seperti ini kita harus menghadapinya dengan ini gitu, dengan cara ini, kayak gitu. Dukanya yang namanya pilkada ya pasti ada hal-hal yang tidak enak didengar oleh kuping gitu. Iya. Dukanya itu aja sih, seberapa kuat, seberapa sabar kita menahan. Kalau kata temen gue, lu harus tipis kuping gitu. Jadi ya nggak usah terlalu dibaperin lah gitu. Nah, gue pengen masuk ke situ Bang. Jadi di kampanye ini kan pasti tuh ada namanya black campaign, ada negatif campaign, ada positif campaign. Iya. Pasti sebagai paslon dia ngomongnya positif campaign. Tapi kan pasti ada serangan-serangan negatif campaign dan black campaign. Nah itu gimana cara menghadapi negatif campaign apalagi black campaign? Gini, pada dasarnya memang bokap ini ya minta ke teman-teman tim, minta ke teman-teman yang lain tidak usah menggubris apa yang dilakukan oleh lawan gitu. Karena memang
gini, bokap tahu posisinya memang secara survei di atas. Iya. Otomatis kan orang pada nyerang lah, bakal banyak yang nyerang gitu ya terkait ya tadi lu bilang negatif sama black campaign gitu kan. Bokap memang udah nggak usah digubris, yang penting kita politik santun, kalau kata Bang Pilar tuh politik santuy gitu ya. Iya, Terus kita menawarkan gagasan gitu tanpa harus menggubris atau menjatuhkan orang lain. Bokap tuh memang ya gimana ya, kalau bicara bokap ya pasti gue bakal subjektif ya gitu. Cuma memang itu gue menceritakan yang apa adanya gitu. Memang bokap tuh gitu, dia anti yang mau menjelek-jelekan orang tuh nggak mau gitu. Oke Bang, nih Ya. gua kemarin ya beberapa kemarin banget ya, gua buka Twitter, ada informasi itu, ada salah satu sejarawan yang orang Tangsel sama mantan komisi Komnas Perempuan yang juga orang Tangsel dapat bingkisan tuh, kiriman undangan plus bingkisan dari paslon Iya. nomor 3 bokap abang. Nah gimana tuh abang menyikapi? Apakah betul itu dari tim paslon atau kayak gimana? Kalau ini berdasarkan asumsi gue ya gitu. Dan setahu gue memang tim tidak meminta hal tersebut gitu ya. Karena gini, kita tuh sudah running lah dari awal lebih dulu gitu ya ketika ya artinya bokap dengan Bang Pilar pilihannya sudah matang lebih dari awal gitu ya. Terus kemudian yang lain kan baru penjajakan gitu ya. Artinya hal-hal kayak gitu sebetulnya tim tidak bukan menyarankan ya, bukan bagian dari tim untuk mempermainkan seperti itu gitu. Dan dengan ya gue berani menyanggah bahwa itu bukan dari tim kita gitu, karena gini, nggak mungkin tim itu mempersiapkan orang seceroboh itu. Nah itu dia. Ya, ketua KPPS gitu ya, atau anggota KPPS yang membawa bingkisan gitu ya, yang menyulitkan emosinya untuk ya ini ada titipan dari ini gitu. Gue rasa sih tim nggak seceroboh itu untuk memilih orang-orang, dan KPU juga pastikan tidak ya harus bersikap netral gitu. Tidak mungkin dia memilih ketua KPPS atau anggotanya untuk bermain dengan hal seperti itu gitu. Berarti fix ini terkonfirmasi bahwa itu bukan bagian dari kerja tim. Betul. Memang ya? Betul, karena gini, ya alhamdulillah gitu, secara survei nomor 3 kan selalu di atas gitu. Iya. Terus kemudian masuk masa tenang, kita tuh memang sudah tenang gitu, tidak melakukan hal-hal apa-apa gitu, karena memang kan sudah digarap dari sebelum-sebelumnya gitu ya, di jauh-jauh hari. Nah ya entahlah, mungkin dari lawan atau apa yang masih tetap berusaha untuk ya namanya ini kontestasi ya gitu ya. Siapapun nanti akan ada pemenangnya, siapapun ya mau berusaha untuk jadi juara gitu, kita tidak tahu. Cuma memang gue berani nyanggah itu bukan dari bagian dari kita. Fix ya. Karena memang benar, gue dari kemarin pengen ngajak ngopi, Bang, kita ngopi yuk, ngobrol-ngobrol. Oh dari kemarin beliau ini sibuk. Nah ini kan masa tenang, ini kita bisa ngopi bareng nih Bang. Jadi masa tenang itu masa kita nggak ribut ya. Betul. Harusnya gue main sama anak gue nih, cuma gara-gara ketemu lu nggak jadi. Oh siap. Iya benar, gue sih berani menjamin bahwa itu bukan permainan dari tim lah gitu. Dan tim tidak, khususnya bokap, tidak menyarankan hal-hal ceroboh kayak gitu. Iya. Karena kan sangat berbahaya gitu. Kesalahan, pelanggaran itu kan sangat berbahaya, pidana hukumannya. Dan itu kita nggak mau main-main gitu. Oke, bokap ini taat hukum juga ya Bang? Maksudnya kalau ngerti aturan? Taat banget bro. Iya. Gue cerita lagi, gak usah ntar kepanjangan jelas. Boleh dong. Di sini bebas Bang. Jadi gini bro, kalau bicara taat hukum, bokap sangat taat hukum ya. Dulu bokap waktu gue nikah itu bokap udah jadi pejabat publik. Nah kan pejabat publik itu kan jika ingin mengadakan pesta atau semacamnya gitu ya, harus melaporkan ke KPK. KPK iya. Waktu itu
gue mau nikah di 2012 disuruh ngelaporin KPK ke KPK. Ya apa sih namanya, angpaunya ya, angpaunya hasil dari angpaunya berapa gitu. Kok sampai segininya sih gitu kan. Ya daripada nanti gratifikasi atau apapun, mendingan lebih baik kita laporin, kata bokap gitu kan. Udah tuh akhirnya gue laporin, kita setelah angpau itu kita buka gitu ya dengan perwakilan dari teman-teman inspektorat gitu, kayak gitu komplit nih sekian gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Memang ada yang melebihi dari ketentuan aturannya gitu ya, nanti dicatat dulu tuh melalui dia, terus kemudian kita kirim datanya ke sana ke KPK. Ternyata setelah dihitung-hitung gue ada kelebihan sekitar 400.000 gitu yang harus dikembalikan ke 4 juta apa berapa, 3 juta apa 4 juta gitu yang harus gue setorkan kepada negara karena itu kelebihan. Ya sudah, gue setorkan lah gitu kan kepada negara. Terus berselangnya waktu gue ditelepon tuh, ada yang telepon gue, halo Mas Angga, iya ini kita dari KPK gitu kan, entah siapa namanya gitu kan. Gue udah takut dong, iya kenapa Pak gitu kan. Deg-degan. Iya deg-degan coy gitu. Siapa yang nggak takut gitu kan dengan. Terus kemudian apa namanya, dia bilang ini setelah kita hitung lagi ternyata ada sisa lebih 400.000 gitu yang harus diambil sama Mas Angga gitu karena kita salah perhitungan gitu. Oh gitu ya. Ya kalau mau ngambilnya gimana? Ya silakan datang ke kantor kami gitu nanti ngambilnya gitu kan. Ya gue mikir dong. Datang. Enggak. Ya sudah gue ikhlasin aja sih buat negara. Setelah itu baru gue dapat apa namanya, surat dari waktu itu ketuanya Abraham Samad. Oh iya. Masih ada suratnya gue simpen sekarang gitu bahwa ya atas nama Benyamin Daphne telah melaporkan dan lain-lain gitu ya. Gue lupa bahasanya, kalimatnya, tapi ada kalimat tambahan di situ untuk diinformasikan kepada seluruh pegawai, pejabat dan lain-lain bahwa ya sikap ini yang harus dilakukan gitu. Jadi tolong diinformasikan gitu, ini bagus gitu. Jadi betapa bangganya gue gitu kan menerima surat, terus kemudian ada hal positif yang disampaikan oleh KPK gitu dan ditandatangani oleh Abraham Samad. Dan alhamdulillah gue masih simpen suratnya sampai sekarang gitu. Kenang-kenangan ya. Kenang-kenangan coy. Iya. Nah Bang, sebagai wakil wali kota 10 tahun menjabat dan hari ini maju sebagai calon wali kota, otomatis kan banyak serangan dong ke bokap. Oh iya, banyak. Iya kan? Nah, kalau ke keluarga sendiri gimana? Ke anak-anaknya bokap sama ke istri atau ke keluarga gimana itu? Gini, waktu 2011 bokap tuh sudah ngomong ketika mencalonkan diri kita keluarga tuh bahwa ayah bukan lagi milik anak, tapi sudah menjadi milik masyarakat. Dari pedoman itu kita memegang teguh bahwa ya nantinya akan pasti akan banyak kesalahan terhadap bokap. Kita apa ya itu tadi gue bilang ya, kalau tipis kita udah bakal memprediksi hal-hal seperti itu ya. Kita sudah tahu bakal akan ada terjadi hal-hal seperti itu, makanya gimana caranya kita tetap berusaha untuk diskusi yang tidak begitu apa ya mengunyah atau menelan informasi gitu, atau dari hal yang negatif. Terus kemudian juga karena gitu, biar bagaimanapun kita sebagai keluarga kan harus tetap menjaga mood bokap. Ini pasti kan gini, orang akan mencoba segala cara ke bokap nggak kena, coba keluarganya. Nah itu gimana mengkanternya? Iya betul. Ya itu kita di dalam, maksudnya di dalam keluarga kita ya dengan pedoman bokap ya harus sabar, harus. Jadi tuh bokap tuh WA gitu,
ini ayah beda dengan yang dulu mah wakil wali kota, sekarang ayah wali kota. Akan banyak hal yang mencoba menjatuhkan ayah gitu. Jadi kalian sebagai keluarga harus bersabar gitu, ini ikhtiar ayah gitu kan, kita sama-sama berdoa semangat kayak gitu sih. Jadi kita juga tetap, walaupun kita mendengar gosip ini berita itu, biar bagaimanapun ya, walaupun ada rasa waduh gelisah atau apa ya, kadang kan kita kan namanya manusiawi gitu ya, pasti kan ada tergoda dengan berita apapun gitu ya. Tapi kita berusaha tetap support bokap gitu, karena ketika bokap pulang ke rumah yang ya kita keluarga penyemangatnya gitu, intinya sih seperti itu. Makanya ya harus mulai terbiasa kali. Udah kuat mental ya sekarang? Insya Allah kuat terus. Memang awal-awal pastilah kita panas, reaktif terhadap berita. Cuma lama kelamaan biasa aja gitu. Karena yang tahu ya kita gitu, ya udah biasa aja. Jadi apa kata orang di luar? Biarin aja. Iya. Gitu. Gue sebagai generasi muda di Tangerang Selatan, dan kita tahu bersama ya, Bang Ben juga sejak anak muda aktif, pernah menjadi ketua KNPI dan bahkan menjadi camat pun relatif di usia muda, 30 tahun ya. Nah, menurut Abang gimana pandangan bokap nih terhadap generasi muda di Tangerang Selatan? Jadi gini, gue lupa kapan bokap tuh pernah menyampaikan gitu dengan pertemuan dengan teman-teman pemuda, dia bilang bahwa ya kota ini yang akan meneruskan itu ya teman-teman pemuda gitu. Makanya memang berharap bahwa di kontestasi pilkada ini anak-anak muda itu ikut berpartisipasi gitu, supaya dia tahu bagaimana cara membangun sebuah kota dan lain-lain kayak gitu sih. Jadi memang bokap walaupun usianya relatif dewasa ya sekarang tapi jiwanya masih jiwa muda gitu. Maksudnya dia dengan kalangannya pasti sudah masuk ya gitu. Tapi dengan anak-anak muda gitu, terus sekitar sebawah kita gitu masih masuk gitu cara bergaulnya, karena memang bokap kan mengikuti tren gitu ya. Jadi bergaul dengan anak seusia ini harus gini, seusia ini harus gini. Jadi memang yang tadi gue bilang, walaupun usianya memang relatif sudah matang gitu ya, tapi dengan teman-teman pemuda tuh dia tidak menutup diri gitu, malah membuka ruang, karena memang dia sadar bahwa ke depan ini kota ini yang bangun, yang melanjutkan itu ya lu pada gitu. Makanya lu harus lebih aktif, harus lebih partisipasif gitu terhadap pembangunan kayak gitu sih. Bang, kalau lu sendiri Bang lihat anak muda di Tangerang Selatan gimana Bang? Wah, mantap sih. Gini, Tangsel kayaknya gini ya, kalau kita mau lihat Indonesia gitu ya skala kecil ya, memang betul Tangsel dari tua muda, suku, agama, budaya segala macam memang kan jadi satu gitu ya di Tangsel gitu. Sangat menarik anak-anak muda di Tangsel yang memang banyak yang berprestasi, banyak yang aktif, banyak yang keren-keren gitu. Memang Tangsel tuh keren dan butuh gini, anak muda kan pasti kan punya idealismenya masing-masing, punya egonya masing-masing gitu. Pasti akan butuh waktu untuk menyatukan itu semua gitu. Dan itu akan butuh sosok juga gitu kan untuk menyatukan itu semua gitu. Nah, anak-anak muda di Tangsel ini yang ternyata ya itu yang kita tanpa kita sadari, ternyata banyak yang keren, banyak yang aktif, artis atau terus kemudian komunitas, terus anak-anak kreatif campur aduk di Tangsel. Cuma memang mereka karena ada sisi idealismenya sendiri yang tidak mau berpartisipasi aktif gitu ya, maksudnya terhadap kotanya gitu ya, akhirnya ya sudah gitu. Artinya kadang gini, gue ketemu sama teman-teman pemuda, tanpa pemerintah gue sudah mendunia gitu atau apapun gitu. Kadang ada hal-hal seperti itu, cuma kita harus balik lagi gitu, maksudnya ya kita akan tetap butuh pemerintah gitu. Simpelnya lu mau keluar negeri, bikin KTP, bikin paspor segala macam, lu akan butuh pemerintah gitu. Ada pemerintah di situ. Betul. Nah Bang, secara keseluruhan kan Indonesia ini
akan ada fenomena demografi. Ya, Dan gue pikir termasuk di Tangsel ya bang. betul. Banyak sekali anak muda yang bisa kita jumpai, termasuk Oh, bahkan iya. turun itu ngeliat banyak banget anak Iya, muda. iya. Nah, bonus demografi atau bencana demografi potensi Tangsel ke depan. Bonus demografi. Bonus demografi. Bonus demografi. Kalau Oke. gue bilang. Nah, gimana supaya abang itu bisa memberikan motivasi ke kawan-kawan, penonton, anak-anak muda, generasi muda, supaya mereka juga ikut andil dalam pembangunan di Kota Tangerang Selatan. Nah, gini. Jadi gini teman-teman, Jadi gini bro, pemerintah tuh pasti butuh anak muda. Gini, simpelnya gini, gua berpikirnya logis. Gue dulu waktu di Bapeda sering musrenbang, ikut musrenbang, terlibat dalam musrenbang karena gue di dalam kan yang merencanakan bla 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 gitu ya. Di setiap musrenbang itu banyak yang mengusulkan pasti ya. Iya. Setiap kelurahan, terus setiap wilayah banyak yang mengusulkan. Isu yang paling utama atau anggaran yang paling besar itu adalah infrastruktur. RT, warga segala macam mengusulkan infrastruktur semua, bikin jembatan, jalan segala macam. Giliran ditanya nggak ada kegiatan lain di bidang pendidikan, kesehatan selain itu, kepemudaan nggak ada gitu kan. Akhirnya anggaran itu terfokus ke infrastruktur Terus betul ya? gitu kan. Makanya memang semakin kesini semakin tidak ada lagi jalan yang tanah gitu ya, katakan gitu ya, sudah aspal semua. Akhirnya program atau fokus anggaran itu diubah sekarang. Kalau tidak salah untuk infrastruktur itu hanya dibatasi sekian persen, sisanya untuk pendidikan, kesehatan, termasuk kepemudaan. Dan memang banyak butuh masukan pemerintah itu sebetulnya terkait kegiatan kepemudaan. Cuma memang teman-teman pemuda ada yang tidak peduli, ada yang kena cobaan dikit gitu ya, terus udah malas, maksudnya kena cobaan belum ke mental, ribet banget sih gue pengen ngusulin ini, udah malas gitu. Padahal jika didorong dikit lagi ya pasti akan menemukan mutiara lah, katakan seperti itu. Cuma memang mentalnya harus diuji. Makanya kita nih teman-teman pemuda juga Cingko yang lain yang mentalnya sudah teruji, sebisa mungkin kita harus menularkan ke teman-teman yang mentalnya belum teruji, minimal mentalnya dulu. Maksudnya mereka jika ingin mendapatkan sesuatu atau menginginkan sesuatu ya harus berjuang dulu gitu. Intinya itu aja dulu. Sisanya ya pasti akan banyak yang dikeluarkan gitu. Tapi setidaknya mereka harus punya mental untuk mengeluarkan pendapat aja dulu gitu. Selain mental nih, sebetulnya apa nanti yang bakalan lu perjuangkan secara pribadi bang? Terlepas dari background keluarga, tapi apa yang lu perjuangkan atau punya targetan tersendiri, visi tersendiri buat anak-anak muda kayak gimana bang? Menariknya gini, Tangsel itu kan menariknya yang tadi gue bilang miniatur Indonesia itu ada di Tangerang Selatan. Iya. Nggak hanya orang tua tapi anak muda itu kita anggap, katakan kita bagi per klaster kelas A, B dengan C, D gitu ya. Artinya dengan kelas menengah ke atas dan menengah ke bawah. Menengah ke atas kita sudah tidak perlu diomongin lah, karena mungkin dia lebih sukses, lebih kritis dan lain-lain ya gitu. Iya. Nah, kelas menengah pemuda yang CD ini yang memang masih butuh bimbingan, yang harus dibimbing oleh kita ini yang sudah bermental kuat gitu ya. Terus simpelnya gini, ketika gue turun kemarin gitu ya ke lapangan, ke wilayah, ketemu dengan teman-teman pemuda, gue nanya kan pasti kan, lu punya aspirasi apa gitu kan. Kita bikin kegiatan ini dong, kegiatan itu dong. Nah, terus ada sebagian luar ke wilayah lain, lu mau bikin apa gitu. Nah, bapak-bapak ada yang nyelutuk, ya lu mau mau ngusulin apaan lu gitu. Ditanya hobi aja kagak tahu gitu, mau apa gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh yang minimal dia tahu
arahnya mau kemana deh ke depan gitu ya. Ekspektasi gitu ya. Ekspektasinya, hobinya lu mau ngapain deh gitu kan. Iya. Nah setelah itu baru kita wujudkan dengan kegiatan-kegiatan yang dia inginkan gitu kan. Makanya gue juga bingung gitu kok masih ada yang kayak gitu. Makanya harus nih kita yang punya mental kuat, terus kemudian mental baja lah, menyentuh orang-orang yang seperti itu, yang minimal dia tahu lu punya hobi apa, lu minatnya kemana. Setelah itu baru kita bikin kegiatan gitu, kegiatan apapun yang terkait kepemudaan gitu. Dan gak hanya pintunya itu melalui APBD gitu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepemudaan, kan banyak faktor lain gitu kan, bisa dari swasta, sponsor dan lain-lain gitu. Makanya kita harus bersatu ya supaya ya pemuda ini lebih dimaksimalkan perannya gitu sih bro. Oke bang. Ya. Pertanyaan terakhir nih bang. Kita punya komunitas generasi muda nih. Iya. Apa saran-saran lu bang buat anak-anak generasi muda supaya anak generasi muda itu mandiri dan potensinya keangkat? Nah gimana tuh bang? Anak generasi muda mandiri. Tagline-nya gitu bang. Ya ini kan menurut apa yang gue pikirkan lah ya. Minimal ngobrol, perbanyak ngobrol gitu, perbanyak bergaul, perbanyak ya dari obrolan, dari pergaulan nanti kan kita bakal banyak mempelajari hal-hal yang kita tidak rasakan gitu ya, tapi kita belajar dari apa yang orang rasakan. Intinya itu gitu, banyak belajar, banyak ngobrol, banyak melihat, bertemu dengan seseorang gitu, masuk komunitas, masuk organisasi gitu kan. Terus sekarang kan sudah canggih tuh, banyak kita kan belajar tuh nggak hanya selalu melulu ngobrol gitu, tapi kan bisa ngelihat dari YouTube segala macam gitu ya, dari hasil podcast orang, nih podcast ini nih kayak begini gitu kan, kita belajar tentang ya orang tuh seperti apa, minimal kayak gitu dulu, terus kita resapi. Nah setelah itu ya kita aplikasikan, terserah kita mau seperti apa gitu nanti ke depannya gitu. Makanya minimal kita ngobrol lah, bergaul dengan baik gitu nanti, terus kemudian masuk komunitas, masuk organisasi, terus masuk suatu perkumpulan apapun itu, supaya circle itu terbentuk gitu. Nanti dari situ kita bakal jadi generasi muda yang mandiri menurut gue ya gitu, berawal dari situ gitu. Jadi pesennya ya gabung komunitas. Nggak hanya nonton channel ini ya, nonton channel ini, ya, gabung komunitas. Gabung komunitas penting kan. Kalau kita kuliah, kalau kita kerja kan pasti akan ada organisasi lo apa gitu ya, di CV atau company apa kurikulum vitae lah gitu, biodata itulah, itu kan pasti akan banyak tuh. Nah dari itu kan sebetulnya kan kantor tuh ngeliat, oh si A nih organisasinya banyak, artinya dia bergaul dengan banyak orang, bla 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 bla, ilmu HRD kan pasti gitu kan. Kecuali kalau misalkan dia tidak ada pengalaman organisasi gitu kan, pasti akan dipertimbangkan dong gitu. Kecuali kalau yang dia sudah banyak organisasi, artinya pengetahuannya luas gitu, dia nggak akan jadi prioritas, minimal itu gitu. Oke, berarti channel ini juga nanti bakalan banyak sekali bang. Oh iya dong, ini channel ini keren sih sebetulnya. Siap. Kalau misalkan ke depan terus bagus juga kalau misalnya kayak ngobrol tapi di kafe per kafe gitu, selain mengangkat temanya, topiknya, tapi mengangkat kuliner setempat, UKM setempat gitu. Kebetulan ini juga di Momento Cafe. Momento Cafe di mana nih? Di Ciputat. Oh, di Ciputat. Kecamatannya Ciputat. Jadi salah satu ininya gimana, kopinya enak? Enak. Oke, guys. Buat semua generasi muda, jangan lupa like, subscribe, and share. Nanti akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, akan banyak sekali ilmu-ilmu yang akan didapat dari narasumber kita. Hari ini kita ketemu dengan Bang Erlangga Yuda, putranya Pak Ben. Nah, terlepas dari putranya Pak Ben, ternyata dia punya pengalaman yang luar biasa, pengalaman, profesionalitas, dan juga yang nggak kalah penting, lu mesti
banyak belajar dari abang yang di samping ini. Oke guys, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe and share, komen juga. Salam generasi muda.